Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sebelumnya, perkenalkan saya Supabigas Budi Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 240201020941. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu nih yang sudah saya dapatkan pada mata kuliah Estetika Humanisme yang telah diajarkan oleh dosen saya, Bapak Wahyu Purwosantoso, SEMMCFRM CPOD. Nah, di sini saya akan membahas sesuatu yang super penting nih, tapi kadang bikin kita zonk sendiri, yaitu anger management. Nah, di sini siapa yang kadang merasa kayak, duh, ini kenapa ya mood aku kayak roller coaster atau kok tiba-tiba trigger banget sih gitu. Nah, pas banget kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana caranya jadi master emosi kita sendiri. Nah, jangan sampai toxic positivity ya kalau kata anak sekarang. Tapi sebelum kita belajar gimana marah itu bisa jadi temen, dan harus kita terapkan mindset kita bahwa marah itu bukan musuh. Let's go, kita bahas satu persatu. Nah, jadi hari ini kita bakal deep talk nih terkait beberapa poin seru. Jadi siapin notes kalian yang menonton video ini karena akan ada insight kece badai yang udah aku dapatkan di materi yang telah diajarkan oleh Bapak Wahyu. Baik, yang pertama nanti kita akan bedah dulu apa itu emosi dan kenapa sih anger management itu literally penting itu, dan kita akan ngomongin si marah ini. Dia itu marah ini emosi jenis apa sih gitu. Kemudian kita juga akan kepoin kenapa kok kita bisa marah itu, apa aja triggernya. Lalu kita akan belajar terkait pentingnya ngatur emosi marah ini. Dan juga kita akan jelaskan jenis-jenisnya. Udah kayak Pokemon ya, banyak jenisnya. Dan nggak lupa kita juga kasih tips dan trik anger management ala aku yang tentunya ilmu-ilmunya udah dapat dari mata kuliah aku dan juga bisa langsung kalian apply. Dan last but not least, kita akan intip anger issue dan case study biar makin relatable. Oke, lanjut kita coba deh gini, pernah nggak sih kalian mikir dulu kalau marah tuh nggak boleh dilampiasin dengan ngegas atau ngancurin barang. Terus gimana dong cara menyimpan amarahnya? Nah, ini dia poin kuncinya, Besti. Anger management itu bukan tentang kita harus pura-pura fine padahal lagi bad mood parah. Bukan itu kuncinya. Nah, bukan berarti juga kita harus masking atau bottling up lah emosi kita. Kita harus pura-pura gitu, nggak gitu juga. Justru ini tentang bagaimana kita bisa mengenal tanda-tanda pas kita lagi mau meledak, terus kita harus ambil tindakan yang sehat buat meluapkannya. Nah, bayangin deh kalau amarah nggak dikelola itu kayak bom waktu, bisa ngerugiin diri kita sendiri, baik itu mental ataupun fisik kita juga bisa kena, teman-teman. Atau yang paling merugikannya bisa ngefek ke orang lain. Makanya penting banget kan belajar skill ini biar kita nggak nyesel di kemudian hari daripada kita nanti nyesel sendiri gitu. Karena emang di generasi kita ya Gen Z itu bagusnya sekarang tuh udah berani perlahan-lahan ya udah berani meluapkan emosinya. Tapi nggak sedikit juga orang yang masih kayak oh emosi itu jelek jadi aku harus nyimpen, aku harus mendem. Nah itu juga nggak baik teman-teman. Dan kemudian kita akan mengenal nih definisi apa itu emosi gitu ya. Gampangnya gini teman-teman, emosi itu semua perasaan yang ada di diri kita. Jadi jangan emosi itu diidentikan dengan marah, kesel yang jelek-jelek aja. Baik itu senang, sedih, kesel, benci, takut, bahkan cinta nih. Betul. Pokoknya segala rupa perasaan, baik itu enak atau nggak enak, itu namanya emosi ya teman-teman. Jadi emosi itu semua bentuk yang ada di perasaan kita. Nah, menurut Workbook Dictionary, emosi itu adalah kumpulan perasaan yang kuat. Dan secara umum, emosi itu merujuk pada perasaan atau
pikiran khasnya, keadaan biologis atau psikologis kita, serta kecenderungan kita buat bertindak. Ini nyontek dikit nggak apa-apa ya teman-teman, karena belum hafal. Dan jadi emosi itu literally kayak apa ya, sinyal dari tubuh dan pikiran kita guys. Jadi jangan diabaikan gitu, harus peka kitanya. Kemudian dari semua jenis emosi sekarang kita fokus ke si marah nih, yang bisa jadi musuh kita semua. Dia itu emosi seperti apa sih gitu kan. Nah, dari marah itu merupakan salah satu emosi yang auto muncul kalau ada sesuatu yang nggak sreg gitu, atau gangguan lah bisa dibilang. Dan rasanya bisa macam-macam teman-teman, bisa kesel, bisa kecewa, bisa frustasi, atau bahkan sakit hati yang sering dialami teman-teman ya kalau kena ghosting misalkan, atau kena HTS misalkan. Nah, kita bisa marah ke siapa atau apa aja, bahkan mungkin ke orang karena suatu kejadian traumatis, misalkan diputusin, di ghosting, atau bahkan ke masalah pribadi kita sendiri. Nggak jarang kan teman-teman kayak emosi ke dirinya sendiri, baik itu nggak puas sama hasil kerja kerasnya atau yang lain-lain gitu. Dan faktanya teman-teman, marah itu semacam survival tool buat makhluk hidup. Jadi wajar banget kok kita marah itu. Kalau nggak marah itu kita manusia, bukan nabi boy gitu kan kata orang-orang. Nah, dulu nenek moyang kita marah itu buat melindungi diri dari ancaman fisik gitu. Tapi sekarang marah kita itu lebih kompleks, bukan cuma ancaman fisik. Dan marah itu bisa muncul karena harga diri kita merasa direndahkan, atau harapan kita yang zonk, atau ada perasaan permusuhan yang berkepanjangan gitu teman-teman. Kemudian kita bahas di sebelum ini ada, oke, kita back dulu. Nah, ini tanda-tanda fisik dan psikologis saat marah. Nah, ini saya lansir ya dari National Health Service. Kalian tuh tahu nggak sih kalau misalkan kalau lagi marah itu badan kita itu ada reaksi gitu teman-teman, atau apa ya, lagi konser lah badan kita tuh, kayak banyak banget perubahan yang terjadi. Nah, menurut National Health Service, kalau lagi marah yang kita bisa rasain secara fisik itu ada bermacam-macam teman-teman. Mulai dari detak jantung kita yang langsung ngebut, dada berasa sesak, atau tubuh kita juga jadi panas, dan juga otot kita juga ikut tegang, serta tangan tuh auto gini teman-teman, auto mengepal. Makanya orang berantem tuh gini semua kan. Dan secara psikologis ada beberapa tanda-tandanya teman-teman. Mungkin kita bisa gampang banget tersinggung, merasa terhina atau benci, bahkan bisa nangis saking marahnya. Dan yang paling sering itu ngegas, teriak, banding-banding barang, atau ngeblok orang nih kayak teman-teman. Jadi marah itu cuma di pikiran ya, badan bukan cuma di pikiran, maksud saya badan kita juga ikut party istilah ya. Nah, lanjut kita kenal lebih dalam nih. Untuk mengatasi itu semua emosi-emosi negatif, kita tuh perlu yang namanya anger management atau mengelola kemarahan itu. Kita bahas solusinya nih kayak kemarah-marahan tadi. Nah, anger management itu simpelnya gini teman-teman. Kita belajar mengenali tanda-tanda kalau kita mau marah, terus ngambil tindakan yang sehat buat ngeluarin amarah itu. Nah, tadi kan ciri-cirinya udah saya sebutin teman-teman. Mulai dari detak jantung itu kita harus aware, oh ini berarti aku sedang marah nih. Jangan kok yang kita jantungnya deg-degan atau badan kita tiba-tiba panas, itu jangan kita abaikan, karena itu merupakan salah satu tanda-tandanya. Dan kita harus cepat mengambil tindakan yang sehat buat mengeluarkan amarah itu. Nah, pokoknya ini tuh bukan tentang stop marah ya teman-teman, atau nahan amarah sampai mampet, bukan itu. Tapi kita harus ngendaliin si amarah itu biar dia jadi monster yang nggak merusak tubuh kita. Nah, kayak ibaratnya kalau kita main game, kita itu nggak bisa main musuh, tapi kita belajar bagaimana cara ngalahin atau ngontrol dia. Gitu konsepnya. Dan pentingnya anger management ini kenapa sih worth it nggak sih buat dipelajarin?
Nah, jujur aja, kalau kita marah, tubuh kita itu secara alami pengen melawan atau bertahan. Ini tuh insting dasar manusia, teman-teman ya, dari zaman nenek moyang kita dulu. Tapi kalau ngelawannya pakai kekerasan fisik itu bahaya banget, bisa nyakitin orang lain dan pastinya bikin nyesel sendiri. Nah, penyelesaian itu bisa bikin kita benci sama diri kita sendiri kalau kita melakukan seperti itu, dan itu nggak baik buat kesehatan kita. Bayangin nih teman-teman, gara-gara marahnya nggak kekontrol, nanti bisa memicu kita jadi depresi, tekanan darah tinggi, bahkan penyakit jantung, teman-teman. Serem kan? Nah, jadi anger management itu kayak apa ya, investasi lah buat kesehatan mental dan fisik kita di masa depan. Jadi worth it banget untuk belajar anger management ini sendiri. Nah, kita harus kenali dulu yang pertama, sebelum kita mengelola emosi marah itu, kita harus kenali jenis-jenis marah. Jadi marah itu nggak cuma satu jenis, teman-teman. Kita bagi menjadi dua di sini, yaitu ada marah ke dalam atau anger in secara implisit. Nah, ini tuh kalau marahnya kita arahin ke diri sendiri. Akibatnya ya bisa depresi lah kalau nggak diluapkan, atau perasaan benci yang dipendam terus-terusan. Nanti kayak bom lah yang akan meledak di dalam diri kita suatu saat nanti kalau dipendam lama-lama. Kemudian marah keluar atau anger out secara eksplisit. Nah, kalau ini marah yang dilampiasin ke orang atau benda lain. Nah, ini tuh merupakan ekspresi dari perasaan benci atau permusuhan yang udah nggak bisa ketahan lagi. Ini yang bisa sering bikin kita nyesel karena apa ya, ngegas ke orang lain atau banding barang, itu kan apa ya, efeknya bisa dirasakan oleh orang lain dan itu akan menimbulkan perasaan nggak enak buat kita. Nah, dua-duanya sebenarnya punya dampak negatif kalau nggak dikelola. Jadi kita kenali dulu mode marah kita itu cenderung ke anger in atau anger out, seperti itu. Nah, di sini balik lagi ke si mastermind nih, otak kita, pengendali semuanya, teman-teman ya. Marah yang nggak terkontrol itu bahaya banget, teman-teman, buat diri sendiri maupun orang lain. Untungnya, kalau kata Bernadia ya, kita itu manusia unggul dari makhluk lain karena dikasih otak nih buat mikir dan ngontrol seluruh badan kita, seluruh diri kita. Meskipun marah itu diproduksi di otak juga, tapi pengendaliannya juga di otak, teman-teman. Makanya penting banget buat kita latih otak kita biar bisa jadi rem yang dihasilkan oleh otak itu buat meredam emosi kita. Jadi kita punya kekuatan super untuk mengendalikan diri asalkan kita mau belajar dan melatih otak kita. Jadi meskipun marah itu diproduksi otak, untuk menghentikannya juga dari otak gitu. Jadi keren kan teman-teman otak kita. Nah, terus kita bahas nih faktor-faktor penyebab muncul marah itu apa sih biasanya gitu, biar kita nggak, kenapa ya saya tiba-tiba marah. Nah, ini aku bagi jadi berapa ini, ada 4 ya. Yang pertama nih, kenapa kita sering marah tanpa sebab yang jelas itu menurut saya yang pertama ini, teman-teman, kurang tidur. Nah, siapa di sini yang masih suka begadang nontonin Squid Game atau scrolling TikTok atau main ML? Nah, hati-hati kalau otak kita itu kurang istirahat, kerjanya bakal menurun drastis, teman-teman. Jadi ketika ada emosi, kita nggak bisa ngelola dengan baik. Akibatnya susah konsentrasi, gampang bingung, susah mikir jernih, dan susah menyerap informasi yang baru. Karena badan capek, otak loyo, produktivitasnya juga anjlok, ujung-ujungnya ya apa ya, stres karena kerjaan numpuk bisa jadi, ditambah efek kurang tidur, itu akan kayak bom waktu yang siap meledak jadi amarah. Jadi please guys, tidur yang cukup, bukan buat cuma kesehatan fisik tapi juga mental. Kemudian ada faktor yang lain, yaitu depresi. Penyebab lain kenapa sih kita suka marah tanpa alasan bisa jadi ada depresi yang lagi ngumpet di diri kita, sadar atau nggak sadar. Nah, depresi itu bukan cuma bikin kita putus asa atau sedih, teman-teman. Dia juga bisa bikin kita gampang marah. Kadang orang yang depresi bisa respon sesuatu pakai kata-kata kasar atau perilaku yang nggak terduga. Namanya juga kinerja otak kita lagi menurun ya, teman-teman. Bahkan depresi bisa mendorong seseorang buat ngelakuin hal-hal beresiko kayak nyetir ugal-ugalan. Makanya nih, kalau sudah sering merasa marah tanpa sebab, jangan disepelekan ya, bisa jadi sinyal dari tubuh dan pikiran kita, teman-teman. Kemudian ada yang nih pasti relate sama teman-teman nih, satu faktornya yaitu merasa diabaikan. Menurut psikolog Rebecca Wong,
teman saya ini. Kalau kita merasa nggak dipedulin atau diabaikan sama orang di sekitar, itu bisa bikin kita jadi gampang marah. Kita ini kan dasarnya pengen berinteraksi teman-teman ya, dapat kepuasan dari hubungan sosial. Kalau kebutuhan itu nggak terpenuhi, emosi negatif kayak marah itu bisa saja muncul. Jadi kalau kalian merasa marah karena di ghosting atau di read doang atau diabaikan itu wajar, tapi gimana cara ngelolanya? Nah itu kita pelajari yang namanya anger management. Dan yang terakhir nih, bisa jadi marah itu karena penyakit tertentu. Ini dia yang mungkin jarang kita duga, penyakit tertentu bisa bikin gampang marah loh. Contohnya kayak hipertiroidisme atau ini seringnya di wanita ya, atau kolesterol tinggi. Nah, hormon tiroid itu ngontrol metabolisme tubuh kita. Kalau jumlahnya berlebihan, kita kan jadi gampang gelisah ya dan susah buat konsentrasi. Itu auto bikin mood gampang kesentil kan. Jadi kalau sering marah tanpa sebab yang jelas dan sudah coba berbagai cara tapi tetap marah-marah, mungkin ada baiknya cek ke dokter teman-teman. Siapa tahu ada kondisi medis yang perlu diatasi. Nah, selanjutnya ini poin pentingnya yaitu tips nih dari yang aku peroleh dari mata kuliah yang udah aku dapatkan, yaitu tips anger management. Yang pertama, oke, kita masuk ke bagian mencegah dan mempersiapkan diri. Nah, prevent atau mencegah ini, kita harus memahami kalau marah itu bisa bantu kamu mengenal diri sendiri, suka dan nggak suka. Sukanya apa, marah itu sinyal. Kemudian kenali trigger kamu, ini penting banget. Ada yang bikin kamu marah, obrolan tertentu atau orang tertentu, situasi tertentu, itu kamu harus sadari. Dan yang ketiga, belajar buat negosiasi. Jangan langsung on fire tiba-tiba marah, coba diobrolin baik-baik dulu. Kemudian setelah kita mencegah, prevent, kita harus prepare atau mempersiapkan. Nah, kita harus banyakin positive self-talk nih kepada diri kita. Mungkin kesannya klise banget, tapi ucapan afirmasi positif ke diri sendiri tuh sangat berpengaruh teman-teman. Misal, bisa yuk, jangan marah, aku udah tenang nih sekarang, aku bisa ngelola perasaan marahku kok, tenang. Jadi kita harus positive thinking. Kemudian lanjut ke actionnya, yaitu praktis, berlatih nih pelan-pelan. Kalau kita mulai panas nih, coba deh berhitung mundur dari 15, fokus ke angka biar otaknya tuh ke distraksi, bukan ke amarahnya, tapi kita 15, 14, atau lagi apalan bahasa juga bisa, setunggal kali tiga bisa teman-teman. Pokoknya intinya kita distraksi amarah kita ke yang lain. Kemudian bisa jadi yang lain, bayangin tempat favorit kamu, bisa pantai, gunung, atau kalau aku sih kasur udah cukup ya, anything yang bisa bikin calm. Atau nanti makan apa ya, gerakin badan juga bisa teman-teman. Kamu keliling-keliling aja, atau jogging di tempat, atau lompat-lompat kecil, itu bisa mengeluarkan energinya lewat gerakan, biar nggak energinya keluar lewat emosi. Kemudian kamu harus putusin, mau diselesaikan atau ditinggalin aja. Kadang nggak semua masalah itu harus kita hadapi saat itu juga. Dan juga bersifat asertif, maksudnya gimana sampaikan keinginan atau pendapatmu dengan jelas tanpa menyakiti hati orang lain. Nah, ini juga harus kita kelola. Kemudian mundur sementara dari sumber amarah itu juga bisa teman-teman, ambil nafas dalam, jalan-jalan sebentar, biarin kepala dingin dulu. Nah, luapin amarah dengan cara yang tepat. Bisa juga teman-teman nulis, gambar, dengerin musik, atau lihat meme lucu, asal jangan banting HP gitu. Jadi luapkan ke hal yang lain. Nah, kalau udah tenang, komunikasikan dengan kepala dingin, jelasin apa yang bikin kamu marah tanpa nyalahin orang. Jaga intonasi ya, biar nggak kayak lagi nge-rap. Jadi ingat teman-teman, practice makes perfect. Jangan nyerah kalau belum berhasil langsung. Jadi coba terus karena emang harus berproses teman-teman. Kemudian ada lagi nih jurus-jurus yang ampuh buat anger management. Yang pertama, lakukan metode time out. Kalau masalahnya lumayan complicated, cari tempat tenang, duduk tegak, nyaman, terus lakukan teknik pernapasan dalam. Tarik nafas pelan-pelan, buang, rasain kalemnya. Kemudian, alihkan rasa marah dengan kegiatan lain seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau marahnya bukan karena orang lain, coba alihkan dengan olahraga, misalkan lari. Nah, sekarang kan sering tuh pelampiasan Gen Z sekarang.
jogging, pamer pace kan ya. Energi marah itu bisa banget buat jadi energi positif. Nanti larinya makin kencang, pace-nya makin keren teman-teman. Dan yang kalau udah mentok nih, konsultasi ke psikolog. Jangan gengsi atau takut karena kamu ngerasa marahmu udah di luar kendali atau berdampak parah ke kehidupan. Cari bantuan profesional teman-teman. Psikolog bisa bantu kamu mencegah kerusakan lebih jauh, baik fisik, mental, maupun sosial daripada berujung cemas atau depresi. Ingat ya teman-teman, asking for help is a sign of strength, not weakness. Oke, relaksasi sebagai terapi marah. Nah, ini nih teman-teman, treatment yang sering banget direkomendasikan, relaksasi. Beberapa teknik relaksasi yang bisa banget kamu coba untuk meredam amarah, beberapa di antaranya berhitung. Udah kita bahas tadi ya, super simple tapi ampuh. Menghembuskan nafas lebih panjang dan rileks, fokus pada nafas tarik dan buang pelan-pelan. Ini juga magic banget teman-teman. Yoga atau meditasi. Kalau ada rezeki dan waktu, bisa nih ikut yoga atau meditasi karena gerakan dan fokus pada nafas bisa bikin pikiran lebih tenang. Kemudian ada ambil waktu buat berpikir sejenak. Kamu harus pause, jangan langsung bereaksi. Bergerak, physical activity in stress is a stress reliever terbaik menurut aku ya. Dan perbanyak aktivitas yang memicu relaksasi pikiran. Baik baca buku, dengerin musik favorit, melukis, apapun yang bikin kamu nyaman deh. Lalu ada apa lagi? Nah, di sini ada cara atau apa ya? Marah boleh, tapi cara menyampaikannya harus elegan, guys. Ini dia teknik komunikasinya saat kita marah. Yang pertama, ekspresikan dengan tenang. Jangan gas, nada tetap santuy. Kemudian bersikap hormat dan ungkapin secara spesifik. Hindari generalisasi, fokus ke masalahnya. Kemudian kalau kritik perilakunya, bukan orangnya. Contohnya kayak, aku nggak suka deh kalau kamu telat. Lebih baik daripada kamu emang tukang telat. Itu tuh lebih kayak ofensif ya. Kemudian jangan bertanya dengan menuduh. Hindari kalimat, kamu kan selalu gini. Itu sakit hati sih kalau digituin. Hindari kata tidak pernah, selalu, atau tidak adil. Ini bikin lawan bicara defensif. Dan jangan mendikte apa yang harus dilakukan atau diucapkan, karena beri ruang buat dia juga untuk mikir. Kemudian fokus cari solusi, bukan cuma komplain. Ajukan permintaan yang realistis, selipin candaan, dan juga jangan menyimpan dendam. Let it go aja. Kalau udah mentok, ya itu tadi, ke psikolog. Intinya kita bisa marah, tapi kita juga bisa jadi komunikatornya yang baik loh gitu. Jadi marah pun ada seninya, jangan marah doang. Nah, oke guys, teman-teman penonton video ini, kita udah sampai di penghujung presentasi. Jadi apa poin pentingnya? Ingat kata pepatah, orang hebat bukanlah orang yang selalu menang dalam pertarungan. Orang hebat itu orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Nah, deep banget kan? Mengelola amarah itu bukan tentang jadi orang yang nggak pernah marah, karena marah itu emosi yang valid, tapi ini tentang jadi pribadi yang cerdas secara emosi, yang bisa bawa diri kita ke arah yang lebih positif. Dengan paham trigger kita, mekanisme di otak kita, dan berbagai teknik yang ada, kita bisa jadi master emosi kita sendiri. Hidup lebih tenang, lebih produktif, dan pastinya lebih banyak good vibes. Semua ilmu yang aku share ini, aku dapat dari sumber kece ini ya guys. Kalau mau deep dive lagi, bisa banget cek referensi ini. Oke, nah itu dia, segitu aja sharing dari aku guys, masih banyak kurangnya terkait anger management ini, aku juga masih belajar. Semoga materi yang udah aku dapatkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat, keep calm and tetap semangat. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kalian semua keren, kalian semua hebat, dan see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.